Malam itu, kampung seolah tertidur dalam sunyi. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang sesekali menyelinap masuk dari balik jendela kayu. Di dalam rumah kecilnya yang beratap seng, Mok terpaku menatap selembar kertas di atas meja. Itu adalah surat dari ibu guru Safura. Tulisan tangannya begitu rapi. Namun, setiap kata yang ia baca membuat jantungnya berdebar kencang. Mok, selamat ya, kamu terpilih untuk menerima beasiswa sekolah menengah di kota. Ini bukan akhir dari perjuanganmu, tapi awal dari sebuah langkah baru. Jangan takut jauh dari rumah. Dunia menunggumu belajar darinya. Tangan Mok gemetar. Ada rasa bahagia yang membuncah, tapi juga ada rasa takut yang menyergap. Ia tahu apa arti surat itu. Sebentar lagi, ia harus meninggalkan kampung halamannya. Meninggalkan Lia, Indo, dan semua hal yang begitu ia cintai. Perpisahan ada di depan mata. Keesokan paginya, di bawah pohon mangga yang menjadi saksi bisu janji mereka, Mok memberanikan diri untuk bercerita pada kedua sahabatnya. Jadi, kamu benar-benar akan pergi? Tanya Lia. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar, menahan getar. Mok hanya bisa mengangguk. Pandangannya tertuju pada tanah. Iya, kata Ibu Safura, aku diterima di sekolah di kota. Semua biaya sudah ditanggung. Suasana menjadi hening. Indo, yang sedari tadi diam, akhirnya menepuk bahu Mok. Keren, Mok, tapi janji ya, jangan lupakan kita. Mok tersenyum tipis. Nggak mungkin aku lupa. Kita masih punya janji kan, membangun kampung ini bersama-sama? Mereka bertiga terdiam. Angin sore meniup lembut daun-daun mangga yang berguguran. Seolah alam pun merasakan bahwa hari itu adalah awal dari sebuah perpisahan panjang. Beberapa hari kemudian, hari keberangkatan Mok pun tiba. Seluruh warga kampung berkumpul di jalan tanah yang menuju terminal untuk melepasnya. Ibu guru Safura berdiri di samping PA Nakiba, tersenyum bangga dengan mata yang berkaca-kaca. Pergilah, Mok, katanya lembut. Tapi jangan biarkan hatimu ikut pergi. Bawalah kampung ini dalam setiap langkahmu. Mok menunduk hormat, lalu memeluk kedua orang tuanya, Lia dan Indo satu persatu. Tak ada air mata yang tumpah, hanya keheningan yang dalam dan penuh makna. Pelukan mereka seakan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Beberapa minggu berlalu, sebuah surat pertama dari Mok akhirnya tiba. Lia membacakannya dengan suara lantang di beranda rumah Indo. Kota ini ramai sekali. Sekolahnya besar, tapi kadang aku rindu suara jangkrik di malam hari. Aku belajar dengan keras supaya bisa cepat pulang, membawa sesuatu yang berguna. Tolong sampaikan pada Panakiba, buku kecilnya masih kusimpan, belum kubuka. Aku ingin membacanya nanti. Kalau aku benar-benar sudah siap, Lia menutup surat itu perlahan. Indo menatap ke arah langit yang mulai senja. Mereka berdua terdiam. Hanya senyum kecil yang terukir di wajah senyum yang menyimpan rindu dan bangga di saat yang bersamaan. Sementara itu, di tempat yang jauh, di sebuah kamar asrama yang sempit, Mok sedang menulis surat berikutnya di bawah cahaya lampu yang redup. Ia sadar perjalanannya baru saja dimulai. Namun, di dalam setiap kata yang ia tulis, selalu ada bayangan sawah yang hijau, suara tawa Lia yang renyah, dan teriakan usil Indo di sore hari. Dalam hatinya ia berjanji, aku bukan pergi untuk meninggalkan, tapi untuk kembali dengan cara yang lebih berarti. Terima kasih sudah mengikuti kisah Mok. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya.